hanya milik sang penari, penguasa desa ini. Hai semua, selamat datang di Master Story Film. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Di video kali ini, Master Story Film menceritakan film yang lagi viral nih guys, yang lagi tayang di bioskop, yang berjudul KKN di Desa Penari. Film ini diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata, sekelompokan mahasiswa yang telah melakukan program KKN, kuliah kerja nyata di Desa Penari. Tak berjalan mulus guys, serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka, hingga program KKN ini berakhir tragis. Kisah mistis itu dialami oleh 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata di desa terpencil. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Selain mahasiswa-mahasiswi tersebut, ada juga nih tokoh lain yang kerap disebut dalam kisah ini, yaitu Mas Ilham, kakaknya Ayu, Pak Prabu, dan Mbah Buyut. Berlama-lama nih guys, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita ini diawali pada suatu malam saat Nur dan Ayu sedang membahas KKN mereka. Ayu memberitahu Nur kalau ada desa yang cocok untuk mereka dan kakaknya Ayu yang akan mengantar mereka ke sana. Singkat cerita, berangkatlah mereka bertiga, Nur, Ayu, dan Ilham, ke desa yang dimaksud dengan mengendarai mobil. Mereka menempuh perjalanan 4-6 jam dari tempat mereka ke desa tersebut. Di perjalanan, Ayu terlihat sangat excited dan meyakinkan Nur kalau desa ini akan cocok banget dijadikan lokasi KKN mereka karena alamnya masih bersih. Sementara Nur sendiri masih bimbang mengingat desa tersebut berada di daerah timur, sementara dia berasal dari daerah barat, yang mana dia masih mempercayai bahwa semestinya orang dari barat tidak boleh ke arah timur. Meski ada pertentangan di dalam hatinya, namun di sisi lain dia membutuhkan daerah untuk lokasi prokernya. Di tengah-tengah hutan, Nur melihat sosok wanita cantik tersenyum ke arahnya. Tatapannya sangat tajam. Wanita tersebut sedang menari di atas sebuah batu. Dari situ perasaan Nur mulai tidak enak. Dia mencoba melihat kembali ke arah wanita cantik yang sedang menari itu. Namun wanita itu sudah tidak ada, menghilang entah kemana. Di dalam perjalanan ke sana, Nur melihat seorang kakek-kakek tua yang menatapnya tajam ke arahnya, seolah-olah kakek tua itu berkata, "Berhenti, jangan kalian teruskan ke sana." Tak lama dari situ, hujan pun turun. Kemudian menuju ke desa tersebut tidaklah mudah karena belum ada akses mobil untuk menuju ke sana. Maka mereka pun berhenti di kota terdekat dan melanjutkan perjalanan dengan mengendarai motor menembus hutan untuk bisa mencapai desa tersebut. Awalnya Nur menolak Ayu mengajak Bima, namun pada akhirnya Nur setuju. Bima masuk ke grup KKN mereka. Sekedar informasi nih guys, Nur dan Bima itu sudah lama kenal sejak lama karena Nur dan Bima pernah satu pondok dulu. Nur menyadari bahwa ada sesuatu yang menyambut mereka datang ke desa itu. Akhirnya mereka pun sampai di desa itu. Mereka singgah di rumah temannya Mas Ilham yang bernama Pak Prabu. Ini adalah kepala desa. Awalnya Pak Prabu menolak dan tidak mengizinkan mahasiswa-mahasiswa itu untuk melakukan KKN di desanya dengan alasan belum pernah ada kegiatan di desanya tersebut. Namun Mas Ilham terus meminta bantuan Pak Prabu agar mengizinkan adik-adiknya untuk melakukan KKN di sini. Mas Ilham meyakinkan Pak Prabu bahwa adik-adiknya, mahasiswa-mahasiswi ini adalah anak-anak baik yang tidak akan melakukan hal-hal yang aneh atau mengganggu penduduk desa. Akhirnya Pak Prabu pun merasa iba dan mengizinkan mereka untuk melaksanakan KKN di desanya. Setelah mendapatkan izin dari Pak Prabu, mereka pun diajak berkeliling desa untuk melihat-lihat situasi dan keadaan di sana. Di tengah perjalanan berkeliling desa, Nur melihat ada sebuah batu yang ditutupi oleh kain dan di bawahnya terdapat sesajen dan kemenyan. Di atas batu itu Nur melihat ada sosok hitam besar dengan mata berwarna merah menyala. Sekujur tubuhnya pun ditumbuhi rumput yang tebal dan ada tanduk kerbau di kepalanya. Nur sempat bilang ke Ayu untuk segera kembali saja.
Ayu pun menyetujuinya. Sekembalinya dari desa tersebut, di dalam mobil, Ayu mengusulkan untuk mengajak Bima, Widya, dan seorang senior mereka untuk gabung di grup KKN mereka. Singkat cerita, sampailah di hari di mana mereka akan berangkat KKN ke desa itu. Sebenarnya, yang mempunyai perasaan tidak enak terhadap desa itu bukan hanya Nur, tapi ibunya Widya juga memiliki perasaan serupa. Namun, karena desa itu sangat cocok untuk KKN mereka, makanya ibunya Widya pun merelakan mereka pergi ke desa itu. Mereka pun berangkat dengan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, gerimis pun mulai turun. Keanehan pertama mulai terjadi, yaitu saat mobil mereka tiba di lampu merah, ada seorang pengemis perempuan tua menghampiri mobil mereka dan secara tiba-tiba menggebrak mobil mereka sehingga membuat seluruh penumpang kebingungan. Pak supir pun mengambil tindakan dengan berteriak dan melemparkan uang receh kepada pengemis tua itu. Nur sempatkan menengok ke pengemis tua itu, dan Nur merasa kalau bibir perempuan tua itu seolah berkata, "Jangan pergi ke sana, Nak." Sesampainya di akhir akses mobil, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor yang telah disiapkan oleh orang desa. Mereka pun masuk ke dalam desa dengan melewati hutan terlebih dahulu. Saat itu, jalan hutan becek dan penuh lumpur karena gerimis. Tidak ada suara lain di dalam hutan kecuali suara deru motor yang mereka tumpangi sampai tiba-tiba Nur mendengar suara alunan gemelan. Suara gemelan itu terdengar sayup-sayup jauh sampai akhirnya suara gemelan itu terdengar sangat jelas. Tak hanya suara gemelan, Nur pun mencium aroma melati yang sangat menyengat. Nur masih mencari-cari dari mana suara gemelan itu berasal. Sampainya di desa, Widya bertanya ke Pak Prabu kalau lokasi desanya terletak sangat jauh. Namun Pak Prabu menyangkal dan mengatakan kalau dari kota ke desa hanya menempuh 30 menit saja. Pada saat Widya bertanya ke Pak Prabu, Nur hanya diam saja. Dia melihat ada sosok hitam dengan mata berwarna merah yang sedang mengintai mereka dari balik pohon. Setelah itu, mereka berenam pun diajak berkeliling desa untuk melihat lokasi untuk proker mereka. Di tengah perjalanan mereka berkeliling desa, ada sebuah kuburan di mana semua batu nisannya ditutupi kain berwarna hitam. Kuburan itu juga dikelilingi oleh pohon beringin dan ada sesajen di sana. Kemudian melihat itu, Nur kembali merasa tidak enak badan dan meminta izin untuk kembali ke penginapan mereka. Sementara sisanya tetap melanjutkan perjalanan sampai mereka bertemu dengan tapak tilas. Yang dimaksud tapak tilas di sini adalah sebuah batas di mana tidak ada satupun yang boleh melewati batas itu. Di kiri kanan tapak tilas terdapat kain merah dan janur kuning. Di situ Pak Prabu menjelaskan bahwa ini adalah batas jalan yang boleh dilewati karena di sebelah sana adalah hutan yang bila mereka ke sana akan sulit untuk ditemukan kembali. Kemudian sekembalinya mereka semua ke penginapan, Nur mencoba berbicara dengan Ayu, mengatakan kalau ada sesuatu di desa ini. Makanya sedari awal Pak Prabu berusaha menolak kita untuk melakukan KKN di sini. Namun Ayu menepis semua perasaan Nur dengan mengatakan, "Tenang saja deh, tidak akan ada satu pun yang terjadi di sini." Saat malam tiba, Nur yang tidur beralasan tikar bersama Ayu dan Widya kembali memiliki perasaan yang tidak enak. Dan benar saja, di kamar yang minim cahaya itu, dia melihat ada sosok hitam dengan mata berwarna merah di salah satu sudut kamarnya. Sambil ketakutan, Nur menutup kepalanya dengan selimut sambil membaca doa-doa. Anehnya, setiap selesai satu doa, ada suara seperti kayu yang digebrakkan. Nur pun menangis sampai akhirnya dia pun tertidur. Besoknya mereka mandi di sebuah kolam kecil yang memang digunakan warga setempat untuk mandi. Mereka mandi bergantian. Nur yang pertama kali mandi, sementara Widya menjaga di depan. Saat mandi, Nur mencium aroma daging busuk. Tidak hanya itu, setiap Nur mengayurkan air ke badannya, dia merasa ada yang menyentuh tubuhnya, dan ternyata
Di dalam kendi air berisi helaian rambut yang sangat banyak. Nur pun buru-buru menyelesaikan mandinya. Ketika hendak keluar, pintu balik mandinya tidak bisa terbuka, seperti ada sesuatu yang menahannya. Nur pun berteriak kepada Widya untuk dibukakan pintu, namun tidak ada jawaban dari Widya. Sampailah akhirnya Nur menyadari bahwa sosok besar di belakangnya yang saking besarnya, sosok tersebut sampai kepalanya menyentuh atap balik kamar mandinya. Kemudian Nur melempari sosok itu dengan batu dan pintu balik pun terbuka. Di depan pintu balik masih ada Widya. Di situ terlihat kebingungan, tapi Nur tidak bilang apa-apa ke Widya. Nur hanya bilang akan menggantikan Widya menjaga di depan. Saat menunggu Widya mandi, Nur mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi. Nur menyangka itulah adalah Widya. Ia pun memanggil Widya perlahan, namun tidak ada jawaban. Nur pun mengintip ke dalam balik mandi melalui sela pintu. Apa yang dia lihat di dalam balik pintu bukanlah Widya, tapi sesosok perempuan cantik yang sedang membasuh tubuhnya sambil bernyanyi. Wanita itu lalu menoleh ke arah Nur yang sedang mengintip, dan dia pun tersenyum ke arah Nur. Sementara dari versinya Widya, saat tadi Nur sedang mandi, tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak terdengar suara apapun dari balik mandi. Dan saat hening itu, Widya mendengar suara wanita bernyanyi dengan suara yang sangat halus. Widya pun menggedor-gedorkan pintu di balik mandi dengan memanggil nama Nur, dan saat itu Nur keluar dari balik mandi dengan wajah ketakutan. Dan Widya berkata, saat dia mandi tadi, dia merasa ada seorang yang terus mengawasinya. Karena hal-hal aneh tersebut, Nur pun pergi ke rumah Pak Prabu. Di sana Pak Prabu sedang bersama seorang kakek dan ada 3 cangkir kopi di sana. Seolah-olah Pak Prabu sudah tahu Nur akan ke rumahnya. Mbah yang dari sana mengatakan kalau kopi itu untuk Nur. Nur pun disuruh meminum kopi itu. Meski Nur tidak minum kopi, tapi Pak Prabu terus meminta Nur untuk meminum kopi itu. Akhirnya Nur pun meminum kopi itu. Kopi itu terasa manis dan aromanya tercium searoma melati. Mbah Buyut pun bertanya pada Nur, bagaimana rasa kopinya Cah Ayu? Nur pun menjawab, enak Mbah. Setelah itu Mbah Buyut mempersilahkan Nur menceritakan apa maksud tujuan Nur datang ke sini. Nur pun mengutarakan kalau selama ini di sini dia diikuti oleh sosok makhluk hitam tinggi besar, dan Nur meminta maaf bila dia telah melakukan kesalahan di sini. Namun Mbah Buyut bilang kalau Nur tidak melakukan kesalahan. Adapun kejadian itu terjadi karena Nur membawa sesuatu dari luar. Singkatnya, Nur memiliki pendamping kasat mata, dan Nur diminta datang kembali ke rumah itu besok malam. Nur pun kembali pulang ke penginapan. Malam itu Nur bermimpi panjang, di mana dalam mimpi itu ia melihat Widya yang sedang memeluk ular. Nur terbangun dari mimpinya karena ada suara teriakan yang sangat keras. Banyak orang ramai di luar. Ternyata di luar ada Widya yang sedang menari di tengah sawah sendirian di tengah malam. Namun menurut versi ceritanya Widya, justru malam itu dia melihat Nur yang keluar dan menari di luar. Lalu Widya menghampiri Nur yang sedang menari, dan tiba-tiba Nur berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Di saat itu dia sedang terkejut melihat sosok yang mengerikan itu. Ada yang membangunkannya, dan ternyata dialah yang sedang menari di tengah sawah sendirian. Besok malamnya, sesuai dengan janjinya dengan Mbah, Nur pun kembali ke rumah Pak Prabu. Lalu Nur dibawa oleh Mbah ke batu tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam besar itu. Di sana Pak Prabu menyembelih ayam dan menyiramkan darahnya ke batu itu.
Nur pun ditanya apakah dia percaya bila di hutan ini ada desa yang bernama Desa Halus. Nur pun mengatakan percaya. Lalu Mbah Buit melanjutkan ucapannya. Katanya kalau sebentar lagi Nur akan melihat salah satu dari ratusan ribu penghuni dari Desa Halus tersebut. Tak lama berselang, Nur pun melihat sosok hitam besar yang ditumbuhi bulu di sekujur tubuhnya dengan mata yang berwarna merah. Makhluk itu sedang menjilati darah ayam dari atas batu yang tadi disirami darah ayam. Singkat cerita, Nur memiliki pendamping, yaitu nenek tua yang bernama Mbah Dong. Itulah alasan mengapa Nur selalu diikuti oleh sosok hitam besar. Menurut Mbah Buyut, Nur dan Mbah Dong sudah tidak bisa dipisahkan karena sudah menyatu di jiwanya, dan bila dipaksakan untuk dipisahkan, maka Nur bisa mati.